Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengutus putramu Yesus untuk membebaskan kami dari segala derita, sakit, penyakit, baik fisik, psikis maupun rohani. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki semangat, keinginan untuk sembuh. Karena Tuhan menghendaki kita semua selamat sebagai anak-anaknya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus menyembuhkan 38 tahun orang sakit lumpuh. 38 tahun, imagine, bayangkan. Dan begitu banyak orang sakit, lumpuh, buta di sekitar kolam Bethesda. Dan mereka mengharapkan hembusan air yang disebabkan kedatangan malaikat membuat mereka sembuh. Dan mereka yang pertama kali datang ke tempat hembusan dan kena air itu yang sembuh. Saudara, ada beberapa hal yang menurut saya sangat mengagumkan. Yesus peduli dengan orang di pinggir jalan yang lumpuh. 38 tahun. Siapalah dia? Siapalah dia? Dan Yesus mau kita dibebaskan dari situasi seperti itu. Tetapi kenapa orang itu yang disembuhkan? Banyak orang lain yang mengalami yang serupa, mungkin jauh lebih parah. Ya, saya hanya mengatakan mungkin kita menebak-nebak, mungkin kuasa penyembuhan, kuasa pembebasan, kuasa Allah itu adalah hak prerogatif Allah sendiri. Maka meskipun demikian, jadi Allah yang mengontrol, bukan aku. Maka itu sikap kita, sifat kita adalah sikap seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan. Kita hanya tunduk menyembah, sujud dengan kerendahan hati yang total. Dan untuk kerendahan hati yang total itu membutuhkan waktu, tenaga, membutuhkan rahmat. Bahwa kita tidak punya hak untuk mengklaim Tuhan seolah-olah kita punya kuasa. Jadi menurut saya Tuhan memilih itu karena dia punya hak untuk membebaskan manusia dari segala macam. Dan kepada siapa? Mungkin puluhan orang yang berada di sekitar air itu. Tapi kenapa hanya satu? Kenapa Yesus tidak menyembuhkan mereka? Ini juga suatu misteri kehendak Allah bagi kita manusia. Nah, kalau kita tidak mengalami kesembuhan, itu berarti ada sesuatu dalam diri kita yang masih harus ditumbuhkan, dikembangkan, yaitu sifat kita yang rendah hati itu. Ya, yang kedua, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Itu menunjukkan kepada kita, maukah engkau sembuh berarti apa? Harus ada kerjasama antara kita dan Allah. Kerjasama. Ya, tidak bisa hanya satu sisi, tapi berdua sisi. Ya, Tuhan bekerja dan kita menerimanya dengan penuh iman, penuh kasih, dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Kerjasama antara manusia dan Allah. Itulah yang menjadi yang menjadi usaha kita. Ya. Tetapi lepas daripada itu semua adalah let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Engkau Tuhan yang punya kehendak atas diriku. Dan aku ingin mengikuti apapun yang kau kehendaki. Jadi keterbukaan kerjasama antara kita dengan Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih. Dan itu terjadi karena Tuhan mau tinggal dalam hati kita yang berdosa. Bacaan pertama dari kitab Yeskiel bahwa di dalam bait Allah itu mengalir, di pusat itu mengalir air ke segala penjuru. Dan setiap yang dialirkan oleh rahmat Tuhan itu akan menghasilkan buah. Entah buah, entah subur, atau buah yang setiap bulan panen dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan dan menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga hidup kita merupakan buah yang berlimpah kepada setiap orang, kepada orang-orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, menyegarkan kita dan membuat kita untuk hanya tunduk kepada Tuhan. Semoga Allah Maha Kuasa di masa prapaskah ini membuat kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Sekali lagi di atas segala-galanya kita hanya bisa let it be. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga hati kita menjadi lebih rendah hati di masa prapaskah ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin.